Berkenaan dengan peringatan Hari Raya Waisak 2566 atau tahun 2022 ini, saya mengunjungi Vihara Tanah Putih di Jalan Dr. Wahidin, Semarang. Dari arah Jomblang, vihara ini kelihatan jelas sekali berupa ornamen-ornamen stupa dan sebagainya dengan warna kuning emas. Dan memang dari ketinggian vihara ini kita bisa menyaksikan keindahan kota Semarang yang terhampar luas di bagian bawah. Vihara ini mulai beroperasi 1 Januari 1965 dan menyimpan satu patung Buddha besar yang merupakan hadiah dari Raja Thailand pada waktu itu. Dan bila patung itu disumbangkan pada tahun 1950-an berarti oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Saya juga berjumpa dengan pimpinan Vihara Tanah Putih, yaitu Biku Mahathera, dan nanti akan menyampaikan banyak hal tentang sejarah Vihara Tanah Putih ini. Keberadaan Vihara Tanah Putih memang tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan vihara yang ada di Watugong, Semarang, karena ada keterkaitan sejarah pada waktu itu. Silakan Bante cerita tentang Terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua Sotiotu. Saya Biku Cakramano Mahathera selaku Kepala Vihara Tanah Putih Kota Semarang ini, berkaitan dengan Vihara Tanah Putih itu berdiri tahun atau mulai resmi penggunaan 1 Januari 1965, yaitu dimulai di Jalan Dr. Wahidin nomor 6 yang saat ini kita gunakan sebagai tempat ibadah Avalokitesvara Bodhisattva. Di sana cikal bakalnya Vihara Tanah Putih dimulai dari sana. Namun sebelumnya bukan berarti tidak ada umat Buddha atau belum ada vihara. Sebelumnya juga ada tempat ibadah agama Buddha seperti hanya di Watugong, dan juga di belakang Kasat, ya. Di belakang Makodam Ya, di belakang Makodam, Kasat, ya, Bukit Kasat, ya. Di sana. Tapi saya belum tahu persis karena saya generasi yang kesekian. Itu saya tahunya hanya sekilas yang semula sebelum di Tanah Putih ini di Watugong. Nah, di sana ada Arca Buddha. Arca Buddha ini pemberian dari Raja Thai atau rakyat Thai, yang dipersembahkan untuk umat Buddha yang ada di Indonesia, utamanya adalah yang ada di kota Semarang sini. Nah, pada saat itu rupang Buddha atau Arca Buddha yang ada di altar utama, nanti kita bisa ambil gambarnya, sebelum dibawa ke Jalan Dr. Wahidin nomor 6 Vihara Tanah Putih, itu berada di Vihara Buddha Gaya Watugong pada saat itu. Karena ada beberapa hal yang mungkin apakah vakum atau apa, saya kurang tahu persis, atau pada saat itu juga umat Buddha merasa jauh, sehingga dengan membuat tempat ibadah yang ada di Dr. Wahidin nomor 6 itu, Arca Buddha itu pun juga dibawa kemari. Saya sekilas mendengar cerita dari beberapa sebelum mendapat
tempat ibadah yang Dr. Aidin nomor 6 itu sempat juga mencari tempat ke beberapa tempat, tapi nampaknya ada tempat di Jalan Dr. Aidin itu yang sudah digunakan tempat puja Dewi Elketuswara. Nah, sehingga para tokoh-tokoh pada saat itu menggunakan Jalan Dr. Aidin nomor 6 itu untuk wihara pada saat itu. Dan arca Buddha atau Buddha Rupang yang saat itu persembahan dari Raja Tai itu ditempatkan di situ. Oh ya, perlu saya juga sampaikan, saat perjalanan Rupang Buddha ini atau arca Buddha ini masuk ke Indonesia, mungkin ada mengalami kesulitan atau apa, sehingga atas kebaikan dari Jenderal Gatot Subroto, umat Buddha mendapat support, mendapat bantuan, kemudahan untuk bisa mengeluarkan atau membawa Rupang Buddha itu ke wihara atau jatuh di tangan umat Buddha itu, di Watugong itu. Jadi ini juga Jenderal Gatot Subroto itu mempunyai jasa yang sangat besar sekali. Selain jasa pada mungkin bangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kepada umat Buddha mempunyai jasa yang sangat besar sekali. Nah, untuk selanjutnya setelah Rupang Buddha tiba di Tanah Putih, ditempatkan di Jalan Dr. Aidin nomor 6 itu, digunakan puja di sana. Umat semakin banyak karena di Jalan Dr. Aidin nomor 6 itu tempatnya tidak seberapa luas. Kemudian beberapa tokoh mencari tempat, yaitu dapat di Jalan Dr. Aidin nomor 12 yang kita gunakan saat ini. Nah, jadi kemudian mulai dibangun sampai kurang lebih ada 2 tahun atau ini wihara itu setengah jadi. Nah, mulai digunakan kegiatan di Jalan Dr. Aidin nomor 12 ini. Dan Rupang Buddha itu juga dibawa naik ke Dhammasala yang nanti bisa kita ambil foto gambarnya. Nah, dari situ hingga sampai saat ini kegiatan umat Buddha selain mengadakan puja di bawah masih tetap kita gunakan, juga menggunakan Dr. Aidin nomor 12 tempat sebagai tempat puja kegiatan umat Buddha. Dan juga wihara Tanah Putih ini salah satu wihara yang juga boleh dibilang bersejarah bagi perkembangan umat Buddha, karena di tempat ini organisasi Sangha Theravada Indonesia itu terbentuk. Jadi pada tahun 76, tepatnya 23 Oktober 1976. Jadi di wihara Tanah Putih ini sebagai tempat yang bersejarah bagi kami umat Buddha Theravada. Dan kegiatan-kegiatan itu tidak hanya untuk umat Buddha, namun juga kegiatan-kegiatan itu yang ikut kegiatan seperti halnya meditasi itu juga banyak teman-teman, sahabat-sahabat dari agama lain. Bahkan yang sering mereka tanya, apakah saya boleh dari keyakinan lain mau ikut kegiatan seperti halnya meditasi? Ya silakan, karena meditasi ini urusannya ke dalam. Urusannya ke dalam. Jadi kalau doa kembali ke gaya bahasa keyakinan masing-masing. Jadi ini sekilas tentang wihara Tanah Putih, utamanya adalah Rupang Buddha. Sudah tentu saya selaku
Kepala Wihara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Jenderal Gatot Subroto, dan juga semoga keluarga dari mendiang Jenderal Gatot Subroto ini juga selalu mendapat kekuatan, kesehatan, dan juga meneladani hal-hal yang luhur. Ya, begitu Pak. Ya. Ya, ini yang di tengah merupakan salah satu jasa dari Yang Mulia Jenderal Gatot Subroto, ya, yang bisa membawa atau memberikan bantuan untuk mendapat kemudahan berupa juga bisa sampai di wihara Buddha Gaya Watu Gong, ya, atau digunakan oleh umat Buddha untuk sebagai sarana puja. Ini terbuat dari logam, ya. Dan saya menaiki bagian atas wihara, di mana ada beberapa stupa yang dicat dengan warna emas, dan dari atas bagian ini saya bisa menyaksikan hamparan luas pemandangan kota Semarang. Dan wihara ini memang terlihat megah dan anggun dari Jalan MT Haryono, terutama di kawasan Jomblang Semarang, berada di atas perbukitan.